Ya, selamat pagi. Hari ini saya mau berbagi cerita. Ya, zaman sekarang ya, penipuan semakin marak, sudah berani mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar. Dan ini saya alami pribadi. Pengancaman, penyebaran foto pribadi saya yang digunakan untuk mengatasnamakan sebagai penipu. Ya, awal mulanya mungkin kalian sudah tidak asing dengan orang yang tiba-tiba memasukkan nomor kalian ke dalam grup Telegram. Kemudian mereka mengatasnamakan agensi penerbangan, Karsam, dan lain-lain. Awal mulanya pada tanggal 2 Januari 2024 saya tiba-tiba dimasukkan orang tidak dikenal ke dalam grup Telegram. Grup tersebut banyak sekali anggotanya, entah memang itu adalah sudah termasuk sindikat para penipu. Di situ menjelaskan bahwa grup tersebut adalah perusahaan Traveloka yang sedang membutuhkan support untuk menaikkan view pada media sosial seperti Instagram, kemudian YouTube, perjalanan keluar kota, bahkan ke luar negeri, dan juga wisata domestik di Indonesia. Para anggota di situ diberikan tugas untuk like dan juga subscribe atau follow Instagram atau YouTube-nya, dan juga kemudian men-screenshot dan mengirimkan kembali kepada admin, dan dijanjikan mendapatkan reward berupa dana transferan kepada anggota tersebut. Transferannya mulai dari 15.000, kemudian naik ke 23.000, 30.000, dan sampai selanjutnya. Sebagai orang awam waktu itu memang saya juga tergiur dan juga melakukan itu hingga mendapatkan dana 100.000 setelah melakukan like dan juga screenshot gitu ya. Awalnya tidak ada kecurigaan. Kemudian selesai pada hari itu saja. Esok harinya saya diundang kembali untuk mengikuti misi berikutnya. Tapi karena saya tidak bisa melanjutkan, terputus. Selang 1 atau 2 minggu saya dimasukkan ke dalam grup lagi oleh admin yang sebelumnya ke dalam misi yang sama, misi dari yang mengatasnamakan perusahaan Traveloka tersebut, dengan imbalan yang semakin besar, tentunya dengan ada syarat top up untuk pemesanan hotel dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi saya memang tidak lanjut top up karena ya satu tidak ada uang, kedua ya memang sudah mungkin sama Tuhan di stop sampai situ. Sudah selesai. Mereka juga tidak hanya mengincar atau mencari mangsa melalui Telegram, tapi juga mereka sudah berani mengatasnamakan perusahaan besar yang sedang mencari karyawan. Perusahaan besar antara lain, contohnya seperti PT-PT, Bernofarm, kemudian Ciwi, KAI, Angkasa Pura, dan lain-lain. Waktu itu saya pernah melamar di salah satu perusahaan besar yang mengatasnamakan perusahaan tersebut, yang saya dapatkan informasinya dari grup loker Instagram.
Dan juga ada pula yang melalui aplikasi Kita Lulus. Namun setelah saya mengajukan lamaran, saya mendapatkan balasan email yang di situ dijelaskan bahwa pekerjaan yang saya lamar sudah terisi. Kemudian saya diarahkan untuk melamar pekerjaan lain dengan disertai nomor telepon atau WhatsApp dan diberikan kode. Nah, salah saya juga, saya menghubungi nomor tersebut dengan harapan ya memang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun pada saat itu saya diarahkan kembali bahwa di sini pekerjaannya adalah secara online untuk like, screenshot, untuk menaikkan engagement atau view. Waktu itu mengatasnamakan Karsam. Ya, tentu yang di link yang kita klik, yang kita like adalah yang tentang berhubungan dengan mobil, Ferrari dan lain-lain, Lamborghini begitu. Sama, waktu itu dijanjikan diberikan reward sekian puluh ribu gitu ya. Nah, berhentilah saya pada 60 sekian ribu lah, karena saya tidak melanjutkan untuk misi. Kemudian selesai saya tidak lanjut, saya tetap dihubungi. Bagaimana, apakah jadi top up? Tetap saya tidak mau lanjut, karena memang tidak ada uang. Kemudian hingga kemarin pada tanggal 26 Februari 2024, dengan hal yang sama saya dimasukkan tiba-tiba oleh orang yang tidak dikenal ke dalam grup Telegram. Dan juga sama, kita diberikan pengarahan untuk download aplikasi. Jadi mereka itu mengarahkan kita untuk mendownload aplikasi, kemarin adalah tiket.com, melalui Play Store atau App Store, dengan harapan kita percaya bahwa mereka adalah benar-benar dari tiket.com. Setelah kita download, kita screenshotkan ke mereka, kita diarahkan lagi ke admin yang lain, ya. Kita diberikan link untuk mendaftar ke sebuah aplikasi link mereka, penipuan itu. Setelah itu kita screenshotkan apabila kita sudah mendaftar dengan kita diberikan kode. Nah, kita konfirmasikan ke mereka, kemudian kita diberikan data diri dan juga nomor rekening kita untuk mengisi dana atau reward kita gitu. Nah, kemarin mungkin mereka adalah sudah sindikat ya, atas namanya sudah banyak sekali. Jadi contoh ciri-ciri mereka itu adalah melempar-lemparkan kita ke beberapa orang. Setelah kita satu orang ini, kita dilemparkan lagi. Setelah satu orang ini, kita dilemparkan lagi ke admin yang lain. Kemarin setelah saya konfirmasi data diri saya, nomor saya tiba-tiba diblokir. Dan saya tanyakan, kenapa kok nomor saya diblokir? Dan jawabannya adalah, bukan urusan kamu. Kemudian muncullah kata-kata yang tidak menyenangkan, seperti anak haram lah kamu, anjing lah, babi lah, gitu. Nah, dari situ saya juga ikut marah, gitu kan. Jadi kita ini saling serang melalui chat. Hingga pada saatnya mereka mengambil foto pribadi saya di Telegram, di profil Telegram, dan mengancam akan menyebarkan foto saya sebagai identitas palsu, identitas mereka sebagai penipu. Dan juga saya sudah dikirimi screenshotan salah satu korban yang marah-marah, kemudian diberikan foto saya dan diberikan notis adalah ini adalah foto penipu. Dari situ adalah sudah menjadi pencemaran nama baik terhadap saya. Ya.
Jadi untuk teman-teman semua, lebih hati-hati saja. Apalagi sekarang saya malah sudah semakin takut mau menggunakan medsos, terlebih Telegram. Ya, kemarin sudah saya laporkan ke bssn.go.id cybercrime, sudah saya kirimkan melalui email dan saya ceritakan semuanya. Tapi ya kita tidak bisa berharap lebih. Tapi mungkin untuk bapak-bapak kepolisian yang khusus menangani cybercrime bisa membantu supaya tidak terjadi penipuan yang semakin besar. Tidak terjadi korbannya semakin banyak. Kalau dari logatnya, dari bahasa yang digunakan, memang mengarah ke satu daerah tertentu. Tapi bukan itu maksud saya untuk memberikan informasi ke satu daerah saja, tapi bisa jadi nih penipu ini tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai motif dan juga modus-modus yang lain gitu. Ya teman-teman yang lain, kalau kalian diiming-imingi untuk masuk ke dalam satu komunitas untuk like, mensubscribe, kemudian ke screenshot dan kirimkan ke admin, kemudian mendapatkan imbalan, jangan pernah percaya. Dan juga ketika kalian melamar pekerjaan, kemudian diarahkan untuk mengirimkan data-data melalui WhatsApp, diberikan kode, dan dialihkan ke pekerjaan lain, jangan mudah percaya. Penipuan sudah semakin marak, penipuan sudah semakin merajalela. Ya, saya memang tidak dirugikan secara material, tapi secara moral, mental, dan juga data-data saya merasa dirugikan. Mereka sudah berani menggunakan foto kita, ya. Bahkan mungkin mereka akan bisa mencomot foto kita di media sosial manapun dan mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bagi para penipu, bagi kalian para penipu, nikmatilah masa tipu-tipuan ini hingga ajal kalian menjemput. Ya, nikmati dan tunggu balasannya nanti. Tuhan tidak pernah tidur, sayang. Tuhan Maha Adil. Ya. Buat kalian apabila mengalami hal yang sama atau ingin membagikan cerita saya ini, silahkan di-share karena ini ada pengalaman pribadi saya. Saya membuat video ini untuk pembelajaran kita semua supaya tidak ada lagi korban, supaya tidak ada lagi orang yang tertipu, terlebih tertipu dalam nominal materi. Itu saja pesan dari saya, hati-hati dalam bermedia sosial. Dan juga lebih hati-hati lagi untuk menyikapi chat-chat dari orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.